Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional BPN, Sofyan Djalil baru-baru ini mengeluarkan peraturan digitalisasi sertifikat tanah untuk diterapkan di Indonesia. Dengan ini, mulai 2021, sertifikat tanah tidak lagi berbahan kertas. Aturan ini tertuang pada Peraturan Menteri ATR Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertifikat elektronik. Belait ini menjelaskan digitalisasi berkas akan dilakukan pemerintah untuk meningkatkan indikator berusaha dan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mewujudkan pelayanan pertahanan berbasis elektronik. Nantinya, tidak akan ada lagi sertifikat tanah berbentuk kertas, semuanya berbentuk elektronik. Sementara sertifikat tanah yang asli yang dimiliki oleh setiap orang tidak lagi disimpan di rumah, tetapi wajib disetorkan kepada pemerintah. Proses digitalisasi surat tanah merupakan program lanjutan dari sertifikasi tanah gratis oleh pemerintahan Joko Widodo. Sementara itu, program digitalisasi surat tanah untuk menjadi digital ditargetkan selesai pada tahun 2025 dengan alasan demi mempermudah pemeriksaan dan pendaftaran tanah di kemudian hari. Pemirsa, sertifikat fisik bukti kepemilikan tanah akan diganti menjadi sertifikat digital. Seperti apa jaminan keamanan hingga proses sosialisasi terutama terhadap masyarakat yang akses jaringan informasi dan pemahaman terkait teknologinya belum memadai? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir melalui virtual, yaitu ada Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, ada Pak Himawan Arif Sugoto. Selamat siang Pak Himawan. Selamat siang Mbak, selamat siang. Terima kasih. Baik, selain Pak Himawan, kita juga sudah terhubung dengan peneliti Indef, Institute for Development of Economics and Finance, ada Pak Rusli Abdullah. Selamat siang Pak Rusli. Selamat siang Mbak Patricia, Pak Himawan, sehat ya? Sehat, ya, alhamdulillah. Oke, Bapak-Bapak, kita mulai dialog kita siang hari ini. Saya ke Pak Himawan terlebih dahulu. Pak Himawan, mungkin pertanyaan mendasarnya seperti ini Pak. Sudah siapkah menjamin keamanan data sekian juta masyarakat Indonesia, Pak Himawan? Oke, saya mau jelaskan dulu ya bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan kan adalah institusi yang harus menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Jadi produk sertifikat kita yang lama pun itu juga jaminan dalam bentuk sertifikat di mana telah diterbitkan tersebut, artinya secara data fisik maupun data yuridis diterbitkanlah sertifikat tersebut. Jadi sebenarnya produk kita adalah produk yang memberikan kepastian hukum. Jadi diberikan sertifikat, mau bentuknya sertifikat itu dalam bentuk analog maupun dalam bentuk elektronik, itu artinya menunjukkan bahwa data kita telah tervalidasi dengan baik, sehingga masyarakat sebenarnya sama dulu orang kan harus percaya apa bayar pakai cash, sekarang tidak perlu bayar transfer cash. Orang taruh uang di bank kan juga percaya, bank itu kecil, bank itu besar, dia percaya. Nah, apalagi ini institusi dan kita telah menerbitkan lebih dari 70 juta sertifikat. Nah, itu adalah jaminan. Ya. Jadi tidak perlu khawatir. Nah, karena semua produk yang dikeluarkan pasti harus secara jaminan itu harus kita keluarkan, karena produk sertifikat itu tidak akan kita keluarkan. Oke. Jadi itu dulu ya. Jadi dari sisi itu bahwa sertifikat adalah tanda bukti ya kepemilikan. Oke, Pak Himawan, ini kan dari bukti fisik sertifikat tanah kemudian menjadi digital seperti itu. Artinya kita berbicara soal sistemnya, teknologinya, kemudian bagaimana memastikan atau memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa dengan perpindahan ini maka tidak akan ada data yang bocor misalnya, atau mungkin data yang hilang, tertumpuk dan lain-lain. Baik. Sebenarnya pada sertifikat yang lama, yang bentuknya hijau, yang itu sebenarnya seluruh datanya sudah tersimpan oleh kita. Baik sebagian tersimpan masih dalam bentuk analog, buku warga dan sebagainya, surat ukur, dan sebagian besar sudah dimigrasi ke dalam data digital. Jadi sebenarnya kita telah memastikan seluruh data-data yang ada, ya, bahwa data tersebut
telah kita telah kita secure, telah kita amankan. Nah, hanya produk yang diberikan ke masyarakat masih dalam bentuk sertifikat yang di print out dalam analog, dalam warnanya hijau dan sebagainya. Nah, yang perlu harus disampaikan bahwa saat ini kita mengeluarkan permen baru dalam rangka memang kita sedang melakukan transformasi digital. Jadi sebenarnya itu dalam melakukan program ini kan kita sebelum kita mengeluarkan sebuah produk kan ada payung hukumnya dulu, ada peraturannya dulu. Nah, kita juga sangat paham bagaimana caranya menjalankan secara bertahap. Jadi memang kalau kita lihat di situ ada klausul dalam permennya seolah-olah kantor pertanahan akan menarik. Itu tidak seperti itu, tidak akan ada penarikan secara massal dengan. Jadi kita akan memulai dari satu dana atau lokasi yang sudah sangat ditanya, firm, valid dan sebagainya. Dan itu pun bertahap. Kita mulai by locus, tanah pemerintah, instansi terus nanti bergerak sampai sosialisasi dan pemahamannya dipahami oleh masyarakat. Jadi selama masih belum adanya penyampaian kepada masyarakat bahwa kita siap untuk mengganti tanah elektronik, itu tidak akan ada penarikan dan tidak perlu dikhawatirkan kepada masyarakat. Nah, sekarang PR kita adalah sekarang mempercepat dari 70 juta bidang yang saat ada ini kita alih mediakan. Mulai yang mungkin sudah 40% sudah dalam bentuk digital. Hanya produk yang kita kasih masih produk yang analog ya itu ke depan. Makanya kita juga akan berhati-hati untuk menyampaikan ke masyarakat yang mungkin merasa khawatir nanti tidak pegang. Masyarakat akan bisa memegang dan bahkan bisa memprint out. Jadi ini contoh ya kalau mungkin bisa kelihatan atau dalam hal itu. Jadi sama dengan kalau dulu kita lihat mungkin saham. Dulu kan kalau harga saham itu kan kayak hard copy, sekarang orang tidak lagi. Tapi mungkin pemahaman kita untuk masalah pertanahan ini kan disparitasnya jauh. Jadi kita juga sangat hati-hati. Cara bertahap, memulai, mengeduket. Yang paling utama sekarang bagaimana PR kita seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia tervalidasi secara fisik, spasial, tata bidangnya, data yuridisnya, buku tanahnya. Dan ini sekarang semua kita lakukan dalam rangka mempercepat program transformasi digital. Pak Himawan, mohon maaf saya potong. Ini saya sebagai afirmasi saja Pak Himawan. Artinya masyarakat bisa memiliki digitalnya sama fisiknya atau nanti akan ada perpindahan, penarikan begitu, kemudian semuanya akan dipindahkan secara digital. Nah, sekarang masyarakat tidak akan ada penarikan sebelum nanti kita memulai daerah mana yang akan dimulai, instansi mana dulu. Jadi tahapannya tuh daerah yang sudah rigid, tanahnya sudah fix, peta bidangnya rapi semua. Lalu kita mulai dari instansi-instansi pemerintah, badan hukum. Nah, tentu kita berharap ke depan mengapa sertifikat elektronik ini dilakukan nantinya ya sampai itu adalah untuk memberikan tadi hilangnya warka, kena banjir, terbakar semua dan sebagainya, ini akan menjadi itu pemalsuan. Sertifikat akan dihilang. Pasti tidak bisa. Ya, karena dalam ini kita sedang membangun sistem dalam rangka sekarang dunia ini bermigrasi ke sistem digital. Ini yang sekarang transaksi hak anuan pun sudah elektronik 100%. Jadi kita nggak lagi datang harus kantor ke BPN. Jadi kita langsung bank kita dengan kita house to house dengan perpajakan masyarakat. Baik. Nah, yang ke depan nanti ujungnya adalah setelah seluruh bidang tanahnya rapi lengkap kita baru terbitkan sertifikat elektronik. Baik, Pak Himawan. Kita berikan kesempatan ke Pak Rusli. Kalau dari Indef, Pak Rusli melihatnya ini seperti apa? Apa sebetulnya positif negatif dengan perpindahan menjadi digital untuk surat tanah ini? Oke Mbak, terima kasih Mbak Patricia, selamat siang Pak Himawan. Jadi ini perlu perlu ditegaskan digitalisasi ini kan tadi Pak Himawan menyampaikan produknya ya. Jadi nggak ada lagi yang namanya sertifikat dalam bentuk print out, meskipun bisa nanti ini ya ada semacam photocopy, ada semacam print, tapi nggak ada hard papernya seperti itu. Dan ini di awal pasti saya baca di medsos dan sebagainya, ini menimbulkan keriuhan. Jadi ada sebuah isu penarikan, meskipun tadi Pak Himawan menyampaikan tidak akan ada yang seperti itu. Tapi ini bagi menunjukkan bahwa sertifikat tanah itu adalah sesuatu
harta yang paling berharga ya, karena dia sebagai petunjuk bahwa ini tanah milik saya kalau butuh duit saya bisa menjadikan sertifikat tanah ini menjadi jaminan di bank seperti itu. Dan ini pertanyaan teknisnya adalah apakah nanti ketika ada sertifikat digital ini hal yang seperti itu bisa dimungkinkan, dalam artian misalnya saya butuh uang pinjaman, apakah nanti mekanisme perbankan itu bisa dijaminkan dan itu seperti apa. Nah, itu perlu menjadi sesuatu yang yang perlu diperhatikan secara teknikal. Memang benar tadi Pak Himawan menyampaikan digitalisasi ini bisa menjadikan tadi mengurangi misalnya kerusakan sertifikat, terus adanya banjir, kebakaran dan sebagainya. Tapi menurut saya Mbak, kalau ini ya boleh saya usul itu masyarakat dikasih 2 opsi. Oke, dikasih hard copy-nya, base papernya ya, papernya. Yang kedua dikasih juga semacam kode digitalnya. Jadi dua-duanya punya seperti itu. Oke, lebih luas dari itu, saya berharap terkait dengan masalah digitalisasi ini bukan hanya produk saja, Pak Himawan dan Bu Patricia. Jadi lebih kepada sebuah beyond that, lebih dari itu, bagaimana data digital peta tanah ini nanti terintegrasi dengan misalnya geospasial, terintegrasi dengan PBB misalnya, RT RW, yang nanti bisa menjadi salah satu usaha untuk misalnya gini, menghentikan ataupun meminimalisasi konversi sawah ke non sawah seperti itu. Karena konversi sawah ke non sawah ini sangat besar sekali dan ini menjadi ancaman masa depan kita ya seperti itu. Dalam hal penyediaan pangan. Saya concern kalau seandainya saya ini punya bayangan seperti ini Mbak. Kalau ada misalnya peta digital, tiba-tiba ada orang pengembang misalnya ya mau beli sawah itu, mau dijadikan sebuah perumahan, dia ngajukan IMB ke sebuah Pemda atau Pemprov, tiba-tiba ada database Kementerian ATM, oh ini nggak bisa. Dia ada alat kan, ada semacam peringatan. Sawah ini, kode ini nggak bisa dikonversi menjadi perumahan. Karena sudah menjadi lahan sawah, dan itu terintegrasi datanya secara digital. Sehingga semua pihak tahu. Pihak misalnya ATR-nya tahu, dinasnya tahu, Kementerian Pertanian tahu, dan sebagainya. Sehingga ini kan menjadikan sisi lain memang bagus untuk ini ya, dengan syarat agar integrasi data itu antara geospasial, PBB misalnya untuk membayar Pemda, terus mencegah konversi tanah dan kepastian hukum para pengusaha properti ya terutama ya, itu sangat bagus sekali. Tapi saya menangkap tadi dari Pak Himawan, ini lebih ke produk saja ya, lebih kepada produk bahwa hanya sebuah peta kode digital dan bukan bukti. Tapi kalau memang Pak sudah sampai ke sana sangat bagus sekali ya dalam artian untuk integrasi data secara nasional Pak. Jadi dalam artian ada peta satelit ketahuan, kalau saya ada aplikasi saya mengetik kode berapa, wah tanah saya di koordinat Litang sekian, Budo sekian, Luatan sekian, sangat bagus sekali Pak. Oke, Pak Himawan mungkin dapat memberikan tanggapan sebetulnya integrasi data sejauh ini bagaimana sih roadmap-nya seperti apa nanti? Baik, saya sampaikan ya bahwa sebenarnya program transformasi digital kita tidak hanya sekedar menerbitkan sertifikat elektronik. Dan kita ini sudah melakukan banyak alih media, banyak meluncurkan aplikasi-aplikasi yang saat ini sudah langsung dirasakan. Satu, tanggal 8 Juli kemarin, kita sudah memberikan ataupun menutup layanan manual untuk hak tanggungan. Jadi itu sudah elektronik. Basisnya apa? Karena kita sudah cukup percaya data-data yang ada, kita data spasial, data pertanahannya, itu sudah bisa bertransaksi dengan elektronik. Tidak perlu data naskah BPN. Masyarakat, karena ini sudah bagian dari mempercepat dan mempermudah. Lalu aplikasi lain untuk mengetahui bagaimana, kita punya aplikasi Gistaru, bisa melihat tata ruang yang ada. Ya, jadi data-data itu semua nanti ya akan masuk dalam suatu sebuah data dan kita menuju big data. Lalu data geospasialnya. Nah, jadi proses yang sekarang sudah diluncurkan layanan elektronik adalah menjadi hak tanggungan, royal secara elektronik, pengecekan sertifikat secara elektronik, itu sudah jalan. Dan bahkan untuk zona nilai tanah, orang bisa tahu harga tanahnya berapa di sekitar situ, dan itu sudah ada. Bahkan orang bisa mengecek apakah sertifikat saya ini sudah dalam posisi yang benar.
buka dan download aplikasi Sentuh Tanahku. Itu sudah kita luncurkan produk-produk itu. Nah, jadi ini adalah produk-produk program transformasi digital kita, karena kita menuju sebuah sistem yang nantinya nggak bisa ini sebuah keniscayaan, tapi kita sadar persis begitu Indonesia ini beragam sekali, maka kita sangat hati-hati. Tentu tidak langsung kita menerbitkan sertifikat sekarang untuk masyarakat langsung ditukar, tidak begitu. Jadi sertifikat yang ada tetap bisa berlaku. Nah, kita sekarang ini baru memulai langkah-langkah awal ambil memperbaiki dari 70 juta bidang tanah yang sudah dikeluarkan sertifikatnya. Lalu ada 50 juta sampai target kita kan 126 juta yang harus selesai 2025. Bayangkan kalau kita baru melakukan alih media nanti tahun 2025 sudah ketinggalan jauh sekali. Nah, ini makanya kita paralel melaksanakan. Tapi produk sertifikat elektronik ini kan sebenarnya salah satu produknya, di belakangnya back office kita harus siap. Bahkan sekarang kita sudah memulai layanan-layanan yang environment-nya, host to host-nya sudah mudah, seperti hak tanggungan, perpajakan, itu udah langsung nge-link. Nah, ini bagian dari program kita dalam menuju digital melayani. Jadi, Pak Himawan dan juga Pak Rusli, mohon maaf saya harus potong Pak Himawan, kita harus jeda sejenak. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami segera kembali.